Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Aulia Alfira dengan NIM 220209502125 dari kelas PTIKF angkatan 2022. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep kelas, objek, atribut, dan metode, di mana kelas adalah cetak biru atau template untuk membuat objek. Ini mendefinisikan serangkaian atribut atau data dan metode atau fungsi yang akan dimiliki oleh objek yang dibuat dari kelas tersebut. Kelas mengkapsulasi data dan perilaku yang saling terkait. Yang kedua yaitu adalah objek, di mana objek adalah intens dari sebuah kelas. Ketika sebuah kelas didefinisikan, tidak ada memori yang dialokasikan sampai sebuah objek dari kelas tersebut dibuat. Setiap objek dapat memiliki nilai yang berbeda untuk atribut yang didefinisikan dalam kelas. Kemudian yang ketiga adalah atribut. Atribut adalah data yang disimpan di dalam sebuah objek. Mereka adalah variabel yang menyimpan data yang terkait dengan objek. Atribut didefinisikan dalam kelas dan diinisialisasi melalui konstruktor kelas. Yang keempat yaitu ada metode, di mana metode adalah fungsi yang didefinisikan di dalam kelas yang mendeskripsikan perilaku dari sebuah objek. Mereka dapat memodifikasi keadaan objek atau melakukan operasi yang terkait dengan objek tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pengantar array dalam OOP dengan C. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sejumlah elemen dengan tipe data yang sama dalam urutan yang berurutan. Dalam pemrograman berorientasi objek dengan C, array sering digunakan untuk menyimpan data terkait dan dapat dimanipulasi melalui metode kelas. Yang pertama itu ada deklarasi dan inisialisasi array, di mana deklarasi array dalam C dilakukan dengan menentukan tipe data dan ukuran array. Inisialisasi array dapat dilakukan secara eksplisit atau otomatis pada saat deklarasi. Yang kedua adalah akses dan manipulasi elemen array, di mana elemen array diakses menggunakan indeks. Dimulai dari 0, kita dapat mengubah nilai elemen menggunakan indeks yang sama. Selanjutnya yang ketiga ada materi array dalam kelas, di mana array dapat digunakan sebagai atribut dalam sebuah kelas untuk menyimpan beberapa nilai terkait. Baik, materi selanjutnya yaitu pengantar array dalam pemrograman, di mana array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama dalam urutan yang berurutan. Array adalah salah satu struktur data dasar yang sering digunakan dalam pemrograman untuk mengelola dan mengorganisir data. Ciri-ciri array yaitu 1. Homogen, adalah semua elemen dalam array memiliki tipe data yang sama. Yang kedua itu indeks, di mana elemen-elemen dalam array diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Yang ketiga yaitu ukuran tetap, di mana ukuran array biasanya ditentukan saat pembuatan dan tidak dapat diubah. Baik, materi selanjutnya yaitu ada pengantar polimorfisme dalam pemrograman berorientasi objek. Polimorfisme atau polimorfisme adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan objek untuk diolah melalui antarmuka umum, meskipun memiliki implementasi yang berbeda. Polimorfisme memungkinkan satu antarmuka untuk digunakan dengan berbagai bentuk atau tipe objek yang berbeda. Terdapat dua jenis polimorfisme utama, yaitu yang pertama polimorfisme waktu kompilasi atau compile time polymorphism. Ini dicapai melalui metode overloading dan operator overloading, di mana metode overloading terjadi ketika dua atau lebih metode dalam kelas
yang sama memiliki nama yang sama tetapi parameter yang berbeda, baik dalam jumlah atau tipe. Yang kedua yaitu polimorfisme waktu eksekusi atau runtime polymorphism. Ini dicapai melalui pewarisan atau inheritance dan overriding method di kelas turunan. Selanjutnya yaitu manfaat polimorfisme. Yang pertama, fleksibilitas dan skalabilitas, yaitu memungkinkan kode untuk bekerja dengan kelas turunan yang baru tanpa harus mengubah kode yang ada. Yang kedua, penyederhanaan kode adalah mengurangi kompleksitas dengan menggunakan antarmuka umum untuk berbagai objek. Yang ketiga, ekstensi mudah, yaitu mempermudah penambahan fitur baru dengan menambahkan kelas turunan baru tanpa mengubah kode yang ada. Baik, materi selanjutnya yaitu pengantar abstrak kelas dalam pemrograman berorientasi objek, di mana dalam pemrograman berorientasi objek, kelas abstrak atau abstrak kelas adalah kelas yang tidak dapat diinstansiasi dan sering digunakan sebagai dasar untuk kelas-kelas lain. Kelas abstrak dapat memiliki metode abstrak atau tanpa implementasi, dan metode non-abstrak dengan implementasi. Kelas turunan yang menginherit kelas abstrak harus mengimplementasikan semua metode abstrak dari kelas induknya. Tujuan dan manfaat kelas abstrak yaitu 1. Menyediakan kerangka dasar. Adalah kelas abstrak menyediakan kerangka dasar yang dapat diperluas oleh kelas turunan. Yang kedua, menyediakan implementasi umum, yaitu kelas abstrak dapat menyediakan implementasi umum yang dapat digunakan oleh semua kelas turunan. Yang ketiga yaitu mengatur kontrak. Adalah kelas abstrak menetapkan kontrak bahwa kelas turunan harus menyediakan implementasi spesifik untuk metode abstrak. Kemudian ada deklarasi kelas abstrak, di mana kelas abstrak dideklarasikan dengan kata kunci abstrak. Metode abstrak di dalam kelas abstrak juga dideklarasikan dengan kata kunci abstrak dan tidak memiliki tubuh metode. Kemudian yaitu menggunakan kelas abstrak. Untuk menggunakan kelas abstrak, kita harus membuat kelas turunan yang mengimplementasikan semua metode abstrak dari kelas induk. Kemudian ada instansiasi kelas turunan, di mana kelas abstrak tidak dapat diinstansiasi secara langsung. Sebaliknya, kita dapat membuat objek dari kelas turunan yang mengimplementasikan metode abstrak. Baik, itulah penjelasan beberapa materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.